Bab 541, Rencana untuk mengambil alih kekayaan keluarga Hong. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Keesokan paginya, Xiao Tian langsung pergi ke perusahaan Star Clotes setelah sarapan bersama ibu dan bibinya. Karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ia tidak membuang waktu dan langsung bekerja. Saat sedang bekerja, telepon pintarnya tiba-tiba berdering. Saat tahu bahwa yang menelepon adalah Chun Hua, ia langsung mengangkat teleponnya. "Halo, Tuan, kami sudah menemukan orang yang bisa berpura-pura menjadi keluarga Hong." Chun Hua langsung ke pokok permasalahan. Xiao Tian terkejut setelah mendengar perkataannya. Ia mengira akan butuh beberapa hari baginya untuk menemukan orang yang bisa berpura-pura menjadi keluarga Hong. "Apakah mereka tahu identitas asli Anda?" "Tidak, Tuan, saya memakai topeng saat bertemu mereka." Chun Hua tahu bahwa ia harus menyembunyikan identitasnya. Itulah sebabnya ia memakai topeng saat mencari orang yang akan berpura-pura menjadi keluarga Hong. "Bagus, kita bertemu di..." Karena ini adalah pertemuan penting, Xiao Tian mengira mereka harus bertemu di tempat pribadi agar tidak ada yang mengetahuinya. "Saya akan mengirimkan lokasinya dalam beberapa menit." Awalnya, ia ingin mereka bertemu di markas geng Blue Eyes Lotus, tetapi setelah berpikir beberapa detik, ia tiba-tiba merasa itu adalah pilihan yang buruk. Itulah sebabnya ia berubah pikiran. "Baiklah." Chun Hua lalu menutup telepon. "Di mana tempat yang bagus untuk bertemu?" Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian tiba-tiba teringat pada Lan Ruoxi. Ia memiliki ruang pribadi di barnya. Karena alasan ini, ia segera meneleponnya. "Tuan Muda Xiao, apakah Anda butuh sesuatu?" Lan Ruoxi bertanya setelah mengangkat telepon. "Bisakah saya menggunakan ruang pribadi Anda nanti?" Xiao Tian mulai menjelaskan alasan mengapa ia membutuhkan ruang pribadi. "Begitu," Lan Ruoxi menjawab setelah ia selesai menjelaskan semuanya. "Anda bisa menggunakannya. Kapan Anda akan datang?" "Sekarang juga." Karena ia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ia ingin menyelesaikannya secepat mungkin. "Baiklah, Anda bisa datang ke bar saya sekarang." Lan Ruoxi menjawab, "Sempurna, saya akan meminta Chun Hua untuk membawa mereka ke tempat Anda sekarang." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menutup telepon. Karena Xiao Tian perlu menyembunyikan identitasnya, ia pergi ke apartemennya untuk mengganti mobilnya dan mengenakan topeng emasnya. Dalam perjalanan ke Red Flower Bar, Xiao Tian memberitahu Chun Hua untuk membawa mereka ke bar Lan Ruoxi. Karena Xiao Tian mengenakan topeng, bawahan Lan Ruoxi tidak tahu bahwa itu adalah Xiao Tian. Karena alasan ini, mereka menghentikannya ketika ia hendak menuju ke lantai 2. "Siapa kau?" Salah satu bawahan Lan Ruoxi berbicara. "Mengapa kau ingin pergi ke lantai 2? Lantai 2 tidak terbuka untuk semua orang." Karena alasan ini, mereka ingin tahu siapa Xiao Tian atau mengapa dia ingin pergi ke lantai 2. Namun, saat Xiao Tian hendak berbicara, Lan Ruoxi muncul dari belakang bawahannya. "Biarkan dia masuk." Karena dia menduga Xiao Tian akan datang dengan identitasnya yang lain, dia tahu bawahannya akan menghentikannya. Itulah sebabnya dia menuju ke lantai pertama. "Kakak Lan." Bawahannya segera menyambutnya saat mereka tahu Lan Ruoxi ada di belakang mereka. "Mulai sekarang, kapanpun dia datang ke barku, biarkan dia masuk." Lan Ruoxi berbicara kepada bawahannya. "Dimengerti." Bawahannya berbicara serempak. Lan Ruoxi menoleh ke arah Xiao Tian dan berkata, "Ayo pergi ke lantai 2." "Baiklah." Xiao Tian kemudian mengikutinya ke lantai 2. Setelah mereka mencapai lantai 2, mereka segera menuju ke ruang pribadi. "Bagaimana rencanamu untuk mengambil alih kekayaan mereka setelah ini?" Lan Ruoxi bertanya. Saat ini, mereka sedang duduk di sofa, saling berhadapan. "Pertama, aku perlu menemukan seseorang yang dapat menyalin tanda tangan mereka." Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. "Setelah itu, akan mudah bagiku untuk mengambil alih kekayaan mereka dengan bantuan anggota keluarga Hong palsu." "Seseorang yang bisa menyalin tanda tangan." Lan Ruoxi menyentuh dagunya. "Kurasa aku kenal seseorang yang bisa melakukannya. Dia bisa menyalin tanda tangan apapun dengan sempurna dalam waktu singkat." "Benarkah?" Xiao Tian senang setelah mendengar kata-katanya. "Bisakah kau mengenalkan orang itu kepadaku?" "Tentu." Lan Ruoxi menjawab sambil tersenyum, "Tapi apa yang akan kau berikan kepadaku sebagai balasannya?" "Bagaimana dengan desain pakaian edisi terbatas dari perusahaanku?"
Xiao Tian tidak tahu apa yang dibutuhkannya saat itu, jadi dia menawarkan untuk memberinya desain pakaian edisi terbatas. Tapi aku sudah punya banyak pakaian. Lan Ruoxi langsung menjawab. Bagaimana dengan uang? Xiao Tian bertanya lagi. Aku tidak kekurangan uang sekarang. Lan Ruoxi menolak lagi. Karena dia menolak tawarannya 2 kali, Xiao Tian langsung bertanya, jadi, apa yang kau inginkan? Selama itu dalam jangkauanku, aku akan melakukannya. Haha, Lan Ruoxi menutup mulutnya dan terkekeh. Aku bercanda, loh. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Anggap saja ini sebagai teman yang membantumu. Oh, baiklah, jika kau ingin aku menemanimu ke suatu tempat lagi, katakan saja padaku. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih dariku. Lan Ruoxi telah membantunya berkali-kali, jadi dia juga ingin melakukan sesuatu untuknya karena dia tidak suka berutang budi kepada orang lain. Kau hanya ingin berpura-pura menjadi kekasihku dan memanfaatkanku lagi, kan? Lan Ruoxi mengira Xiao Tian ingin memanfaatkannya lagi. Itulah sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. Oh, kau bisa membaca pikiranku. Xiao Tian pura-pura terkejut. Sebenarnya, Xiao Tian tidak punya pikiran seperti itu, tetapi karena dia pernah memanfaatkannya saat mereka berada di Beijing, dia berpura-pura seolah-olah akan memanfaatkannya lagi. Aku tahu apa yang ada dalam pikiran playboy sepertimu. Mungkin aku harus memberitahu wanita-wanitamu apa yang telah kau lakukan padaku di Beijing nanti. Tentu saja, Lan Ruoxi bercanda. Dia mengatakan itu karena dia ingin menggodanya. Tentu, silakan saja. Mungkin mereka akan senang karena mereka akan mendapatkan saudara perempuan yang seksi dan dewasa sepertimu. Xiao Tian tidak takut jika dia memberitahu wanita-wanitanya tentang apa yang telah dia lakukan padanya di Beijing, karena dia yakin bahwa wanita-wanitanya tidak akan keberatan. Sepertinya wanita-wanitamu berada di bawah kendalimu sekarang. Sebelumnya, Lan Ruoxi mengira Xiao Tian akan menyuruhnya untuk tidak melakukan itu karena dia pikir itu akan merusak hubungannya dengan wanita-wanitanya lagi. Yah, aku tidak tahu tentang itu, tetapi yang aku tahu adalah mereka tidak akan marah padaku. Xiao Tian perlahan-lahan mampu mengendalikan semua wanitanya. Itulah sebabnya dia berhasil membuat ibu dan bibinya bertemu dengan wanita-wanitanya. Seperti yang diharapkan dari Playboy, kamu benar-benar luar biasa. Lan Ruoxi menjawab sambil terkikik. Kamu benar-benar memiliki kepribadian yang sama dengan Tuan Muda Zhao Sheng. Oh, ngomong-ngomong, di mana dia? Xiao Tian bertanya. Dia sedang berlatih bela diri dengan kakeknya. Alasan mengapa Lan Ruoxi tahu bahwa Zhao Sheng sedang berlatih bela diri dengan kakeknya adalah karena kakeknya yang menceritakannya. Begitu ya, jawab Xiao Tian. Tidak lama setelah itu, Chun Hua memberitahunya bahwa dia sudah berada di bar Red Flower. Apakah dia sudah sampai di barku? Lan Ruoxi bertanya, ya, bisakah kau memberitahu bawahanmu untuk tidak menghentikan mereka nanti? Xiao Tian terlalu malas untuk berjalan ke lantai pertama. Itulah sebabnya dia bermaksud memberitahu Chun Hua untuk pergi ke lantai 2. Tentu, Lan Ruoxi bangkit dari sofa dan berjalan keluar ruangan karena dia tidak dibutuhkan di sana. Setelah Lan Ruoxi pergi, Xiao Tian memanggil Chun Hua dan menyuruhnya menuju ke ruang pribadi. Tok, 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 Tuan, ini aku. Chun Hua berbicara setelah mengetuk pintu. Masuklah, jawab Xiao Tian. Setelah Xiao Tian memberi izin untuk masuk, Chun Hua dan 4 orang lainnya memasuki ruangan. Ketika Chun Hua berada di depan Xiao Tian, dia langsung berbicara, mereka adalah orang-orang yang bersedia berpura-pura menjadi anggota keluarga Hong. Silakan duduk. Xiao Tian berbicara sambil tersenyum. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, mereka duduk di sofa. Aku King Feng, pemilik perusahaan Eternal Beauty. Xiao Tian memperkenalkan dirinya. Bisakah kau memberitahuku namamu? Seorang pria dewasa, yang memiliki postur tubuh yang sama dengan Hong Guanji, berbicara, namaku Yanmo. Aku Emi, seorang wanita dewasa, yang memiliki postur tubuh yang sama dengan Yi, memperkenalkan dirinya. Namaku Yaosu, seorang pria muda, yang memiliki penampilan yang sama dengan Hong Duan, berbicara. Aku Kuan, seorang pria muda, yang memiliki postur tubuh yang sama dengan Hong Jun, memperkenalkan dirinya. Xiao Tian menjadi lebih senang setelah mendengar suara mereka karena suara mereka hampir sama dengan suara anggota keluarga Hong. Mereka tidak hanya memiliki postur tubuh yang sama dengan anggota keluarga Hong, tetapi mereka juga memiliki suara yang sama. Kita hanya perlu merias wajah mereka,
dan aku yakin tidak akan ada yang tahu bahwa mereka bukan anggota keluarga Hong. Xiao Tian merasa puas dengan pekerjaannya. Dia tidak menyangka Chunhua akan menemukan orang-orang seperti mereka secepat itu. Xiao Tian kemudian menatap mereka dan berbicara, "Kalian semua tahu bahwa kalian akan berpura-pura menjadi anggota keluarga Hong selama beberapa hari, kan?" "Ya," Yao Zhu dan yang lainnya menjawab serempak. "Pertama-tama, aku ingin memberitahu kalian bahwa aku akan memberi kalian masing-masing 400.000 yuan setelah kalian menyelesaikan misi kalian." Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kalian tidak perlu khawatir tentang keselamatan kalian saat kalian berpura-pura menjadi anggota keluarga Hong karena bawahanku akan melindungi kalian nanti." Xiao Tian tidak keberatan memberi mereka masing-masing 400.000 yuan karena setelah dia mengambil alih kekayaan keluarga Hong, dia akan mendapatkan lebih dari 40 juta yuan. Dia tidak hanya akan mendapatkan banyak uang, tetapi dia juga akan mendapatkan bisnis keluarga Hong, seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Yao Zhu dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka tahu bahwa Xiao Tian akan memberi mereka masing-masing 400.000 yuan karena, bagi mereka, 400.000 yuan adalah uang yang banyak. Tetapi jika ada di antara kalian yang berani memberitahu siapapun tentang ini, Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Aku akan membuat orang itu menghilang dari dunia ini. Jangan khawatir, Tuan, kami tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Yan Mo tahu bahwa itu adalah pekerjaan yang berisiko dan dia bisa kehilangan nyawanya karenanya. Namun, demi uang, dia akan melakukan apa saja. Ya, kami tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Emi benar-benar membutuhkan uang untuk keluarganya. Ya, kami berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang ini." Kuan dan Yao Zhu berbicara serempak. "Bagus." Xiao Tian merasa puas setelah mendengar jawaban mereka. "Di masa mendatang, jika kalian membeli sesuatu dari perusahaanku, aku akan memberimu diskon." "Terima kasih, Tuan." Emi dan yang lainnya menjawab serempak. "Kita akan memulai misi kita lusa, jadi persiapkan diri kalian dengan baik. Ingat, aku tidak ingin ada di antara kalian yang melakukan kesalahan nanti, karena itu akan merusak rencanaku." Alasan Xiao Tian tidak segera melaksanakan rencananya adalah karena dia ingin mereka mempersiapkan diri terlebih dahulu. Itu adalah misi penting, jadi dia tidak ingin kesalahan sekecil apapun terjadi. Kalau tidak, itu akan menjadi bumerang baginya nanti. "Baiklah." Kuan dan yang lainnya menjawab serempak. Xiao Tian kemudian menoleh ke arah Chunhua dan berkata, "Kirim 10 orang untuk melindungi mereka secara rahasia." "Dimengerti." Chunhua menjawab sambil menganggukkan kepalanya. "Kalian boleh pergi sekarang." Karena tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Xiao Tian ingin kembali ke perusahaannya agar dia bisa bekerja lagi. "Ingat apa yang kukatakan tadi." "Baik, Tuan." Chunhua dan yang lainnya kemudian pergi. Setelah mereka pergi, Lan Ruoxi memasuki ruangan. "Oh, sudah selesai." "Ya," Xiao Tian menjawab sambil bangkit dari sofa. "Terima kasih. Apakah kalian ingin kembali ke perusahaan kalian sekarang?" Lan Ruoxi bertanya. "Ya, aku masih punya banyak pekerjaan." Xiao Tian tidak bisa membuang-buang waktu karena dia telah berjanji kepada ibu dan bibinya bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. "Baiklah," Lan Ruoxi menjawab, "aku pergi." Xiao Tian kemudian berjalan keluar dari ruang pribadi. Tanda hubung 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 tanda hubung. Setelah Xiao Tian sampai di kantornya, dia tidak membuang waktu dan langsung bekerja. Dia bekerja sampai pukul 8.30 malam sebelum akhirnya pulang. "Aku pulang." Xiao Tian berbicara ketika dia berada di ruang tamu. Dari suaranya, siapapun bisa tahu bahwa dia lelah. "Selamat datang di rumah." Sebenarnya, Ye Xueyin ingin melompat ke pelukannya, tetapi ketika dia melihat ekspresi lelahnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. "Tian, kamu terlihat sangat lelah." "Ya, aku benar-benar lelah." Xiao Tian langsung menjawab, "Aku mau mandi dulu." Ye Xueyin menganggukkan kepalanya. Setelah mandi, Xiao Tian berbaring tengkurap di tempat tidurnya. Aku lelah. Pikiranku lelah." Sebelumnya, Xiao Tian membawa pulang pekerjaannya agar ia bisa bekerja lagi. Ketika Ye Xueyin memasuki kamarnya dan melihatnya berbaring tengkurap di tempat tidur, ia langsung duduk di sebelahnya. "Tian, kau baik-baik saja." Xiao Tian berbaring telentang dan menariknya ke arahnya, menyebabkannya jatuh di atas tubuhnya.
Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian memeluknya. Biarkan aku memelukmu. Pikiran Xiao Tian tenang saat ia berbaring di tempat tidur sambil memeluk Ye Xueyin. Karena alasan ini, ia perlahan menutup matanya. Wangi tubuh Ye Xueyin dan kehangatan tubuhnya membuat Xiao Tian merasa seperti berada di bawah pohon sakura dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa tubuhnya. Awalnya, ia hanya ingin tidur selama 15 menit sebelum kembali bekerja. Namun karena kelelahan, ia akhirnya tidur selama lebih dari 15 menit. Ye Xueyin yang menyadarinya hanya menatap wajahnya. Ia sangat suka tidur di atas tubuh Ye Xueyin dengan lengan Ye Xueyin melingkari pinggangnya. Seolah-olah pelukan Ye Xueyin adalah tempat yang paling nyaman dan aman baginya. Saat menatap wajah Ye Xueyin yang sedang tidur, wajahnya pun tersenyum. Karena betapa indahnya senyumnya, siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa dunia telah meredup saat itu. Sayang sekali tidak ada yang melihat senyumnya yang indah. Detik demi detik berganti menit, dan tanpa disadari, Xiao Tian telah tidur selama sekitar 3 jam. Saat ini, Ye Xueyin masih berbaring tengkurap di atas tubuhnya. Namun, ia tidak lagi menatap wajah keponakannya karena saat itu ia telah tertidur. Di sisi kanan, Xiao Tian, ada seorang wanita cantik lain yang sedang tertidur pulas. Orang itu tidak lain adalah bibinya, Ye Qingyu. Sebelumnya, setelah sampai di rumah, ia tidak melihat seorang pun di ruang tamu maupun dapur. Namun, saat memasuki kamar keponakannya, ia melihat kakak perempuan dan keponakannya sedang tidur di ranjang. Awalnya, Ye Qingyu menonton TV di ruang tamu karena tidak ingin mengganggu mereka. Namun karena tidak ada yang menemaninya, ia pun merasa bosan. Karena itu, ia pun menuju kamar keponakannya dan berbaring di sampingnya. Seperti kakak perempuannya, ia pun tertidur setelah berbaring di ranjang selama beberapa menit. Pada pukul 11 malam, Xiao Tian perlahan membuka matanya. Senyum lembut mengembang di wajahnya saat melihat wajah ibunya. Senyum di wajahnya semakin lebar saat melihat bibinya tidur di sisi kanannya. Awalnya, Xiao Tian ingin segera bekerja, tetapi ia berubah pikiran saat melihat wajah ibunya yang sedang tidur. Yah, tetap seperti ini selama 5 menit lagi juga bukan ide yang buruk. Xiao Tian terus memeluk ibunya selama 5 menit sebelum akhirnya membaringkannya di tempat tidur. Karena dia tidak ingin membangunkan ibu dan bibinya, dia dengan hati-hati turun dari tempat tidur. Asteris menggeram, karena Xiao Tian belum makan apapun sejak sore, cacing-cacing di perutnya sedang melakukan konser. Aku akan makan mie instan dulu sebelum bekerja. Xiao Tian segera menuju ke dapur untuk membuat mie instan. Setelah makan, Xiao Tian kembali ke kamarnya untuk bekerja. Meskipun dia masih mengantuk, Xiao Tian memaksakan diri untuk terus bekerja. Aku harus menyelesaikan pekerjaan ini secepatnya agar aku bisa menepati janjiku pada ibu dan bibiku. Dengan pikiran itu, Xiao Tian terus bekerja. Namun, pada pukul 3 dini hari, Xiao Tian merasa mengantuk lagi. Untuk membantunya tetap terjaga, Xiao Tian mencuci mukanya dan membuat kopi. Mataku sangat sakit. Karena bekerja di depan laptop selama beberapa jam, Xiao Tian merasa matanya sangat sakit. Karena itu, ia beristirahat selama 10 menit sebelum akhirnya bekerja lagi. Detik berganti menit, dan menit pun berganti jam. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5.15 dini hari. Karena kelelahan, Xiao Tian tertidur lagi. Ia tidur di kursinya dengan kepala di atas laptop. Pada pukul 5.30 dini hari, Ye Xueyin dan Ye Qingyu terbangun. Mereka mendesah pelan saat melihat Xiao Tian tidur di kursinya. Demi mimpinya, ia benar-benar bekerja keras. Ye Xueyin dan Ye Qingyu turun dari tempat tidur dan berjalan ke arahnya. Karena mereka tahu bahwa dia kelelahan, mereka tidak membangunkannya. Ye Qingyu kemudian mengambil jaketnya dan meletakkannya di punggungnya agar dia tidak masuk angin. Kakak, ayo kita masak sarapan sekarang. Ye Qingyu berbicara dengan suara rendah. Ye Xueyin menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka menuju dapur untuk memasak sarapan. Pukul 6.20 pagi, Xiao Tian terbangun. Ketika dia tidak melihat ibu dan bibinya di kamarnya, Xiao Tian menuju ke kamar mandi untuk mandi karena dia harus pergi ke perusahaannya lagi. Setelah mandi, Xiao Tian sarapan dengan ibu dan bibinya sebelum pergi ke perusahaan Star Clothes. Xiao Tian bekerja di perusahaan Star Clothes hingga pukul 1 siang sebelum akhirnya pergi ke perusahaan Eternal Beauty. Seperti kemarin, Xiao Tian bekerja di kantornya hingga pukul 9 malam.
Dalam perjalanan pulang, dia menghela napas sedih karena tidak bisa menghabiskan waktu dengan para wanitanya. Xiao Tian menghabiskan waktu dengan ibu dan bibinya selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya menuju ke kamarnya dan bekerja lagi. Pukul 5 pagi, Xiao Tian akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun ia hanya menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat, hal itu tetap membuatnya senang. Agar ia merasa segar kembali, Xiao Tian mandi. Aku merasa segar kembali. Setelah mengenakan pakaian, Xiao Tian menuju ruang tamu untuk menonton TV. Karena masih pukul 5.10 pagi, ibu dan bibinya masih tidur. Membosankan sekali, tidak ada film yang menarik. Saat ini, sudah pukul 5.30 pagi. Tian, kau sudah bangun. Ye Xueyin berbicara ketika ia melihat Xiao Tian. Kupikir kau masih tidur. Ye Qingyu menambahkan, kemarin, mereka tidak tidur di kamarnya karena mereka tahu Xiao Tian akan bekerja lagi. Xiao Tian bangkit berdiri dan berjalan mendekati ibunya. Selamat pagi, ibuku yang cantik. Setelah mencium pipi ibunya, Xiao Tian melakukan hal yang sama kepada bibinya. Selamat pagi, bibiku yang cantik. Kita akan membuat sarapan terlebih dahulu. Ye Qingyu dan Ye Xueyin kemudian menuju ke dapur. Setelah sarapan bersama mereka, Xiao Tian pergi ke perusahaan kecantikan abadi. Xiao Tian tidak membuang waktu dan mulai bekerja. Namun, dia hanya bekerja selama sekitar 30 menit sebelum dia mengingat sesuatu yang penting. Oh, benar, kita akan melaksanakan rencana kita hari ini. Xiao Tian bangkit berdiri dan pergi. Awalnya, dia ingin segera pergi ke bar bunga merah, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia perlu memberikan dokumen kepada si Fei. Karena alasan ini, Xiao Tian pergi ke perusahaan Star Clothes. Setelah mengganti mobilnya dan mengenakan topeng, Xiao Tian pergi ke bar bunga merah. Ketika Xiao Tian memasuki bar, dia berjalan menuju salah satu bawahan Lan Ruoxi dan berkata, tolong beritahu Nona Lan bahwa saya ingin menemuinya sekarang. Baiklah, bawahan Lan Ruoxi menjawab, biarkan saya memandu Anda ke ruang tunggu. Setelah mereka sampai di ruang tunggu, bawahan Lan Ruoxi pergi untuk memberitahu bahwa Xiao Tian sedang menunggunya. Semoga saja semuanya berjalan sesuai rencanaku nanti. Saat ini, Xiao Tian sedang duduk di sofa. Tak lama kemudian, suara seseorang membuka pintu terdengar di telinganya. Saat dia berjalan ke arah Xiao Tian, Lan Ruoxi berkata, apa yang membawamu ke tempatku pagi-pagi begini? Setelah Lan Ruoxi duduk di sebelahnya, dia menoleh ke arahnya dan berkata, aku tidak menyangka kau akan datang menemuiku besok pagi. Bisakah kau mengenalkanku pada orang yang bisa menyalin tanda tangan sekarang? Xiao Tian langsung ke intinya. Aku akan melaksanakan rencanaku hari ini. Sekarang, Lan Ruoxi tidak menyangka bahwa dia ingin bertemu dengan orang yang bisa menyalin tanda tangan secepat itu. Dia pikir Xiao Tian ingin bertemu dengannya dalam beberapa hari. Ya, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Baiklah. Biarkan aku ganti baju dulu. Setelah mengatakan itu, Lan Ruoxi keluar dari ruang tunggu. Karena Xiao Tian bersikeras ingin bertemu dengan orang itu, dia memutuskan untuk setuju. Setelah Lan Ruoxi berganti pakaian, mereka langsung pergi ke kota Mosu. Di distrik Wanhui, ada 25 kota dan 20 desa. Kota Mosu adalah salah satu kota, yang terletak di bagian timur distrik Wanhui. Awalnya, Xiao Tian mengira orang yang bisa menyalin tanda tangan itu memiliki rumah mewah, tetapi dia salah. Rumahnya biasa saja dengan pagar besi setinggi 1 meter. Halaman depannya tidak besar, dan ada pohon mangga di depan rumahnya. Tok, tok, tok. Lan Ruoxi mengetuk pintu. Tidak lama setelah itu, seorang pria parubaya berusia sekitar 46 tahun membuka pintu. Oh, Nona Lan, apa yang membawa Anda ke rumah saya? Tuan Yu, kami datang ke rumah Anda karena kami butuh bantuan Anda. Lan Ruoxi menjawab sambil tersenyum. Begitu, kemudian Yu menoleh ke arah Xiao Tian. Oh, bukankah ini Tuan King Feng? Halo, Tuan Yu. Xiao Tian tidak terkejut ketika Yu tahu tentang identitas lainnya karena identitas lainnya cukup terkenal di Shanghai. Dialah yang membutuhkan bantuan Anda. Lan Ruoxi memberikan jawaban yang jujur. Begitu. Yu mengira Lan Ruoxi lah yang membutuhkan bantuannya. Itulah sebabnya dia sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Silakan masuk. Kemudian mereka menuju ke kamar tamu. Kamar tamu itu tidak besar.
Hanya ada sofa biru dan dua lukisan laut yang tergantung di dinding. Setelah mereka duduk di sofa, Yu langsung bertanya, "Jadi, bantuan apa yang Anda butuhkan, Tuan King?" Sebenarnya, Yu penasaran dengan hubungan Xiao Tian dengan Lan Ruoxi. Sejak mengenalnya, dia tidak pernah datang ke rumahnya dengan pria lain selain bawahannya. Namun, dia memutuskan untuk tidak bertanya karena tidak sopan menanyakan hal itu pada pertemuan pertama mereka. Alih-alih menjawab pertanyaan Yu, Xiao Tian menatap Lan Ruoxi. Dia ragu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Seolah Lan Ruoxi bisa membaca pikirannya, dia langsung berbicara, "Jangan khawatir. Dia tidak akan menceritakannya kepada siapapun, dan aku juga mengenalnya dengan sangat baik." Karena Lan Ruoxi mengatakan sesuatu seperti itu, Xiao Tian mulai menjelaskan semuanya. Yah, beginilah, meskipun Xiao Tian mengatakan yang sebenarnya kepada Yu, tetapi dia juga mengarang cerita, mengatakan bahwa keluarga Hong telah menghancurkan bisnis dan keluarganya. Di sisi lain, Lan Ruoxi merasa heran dengan cerita Xiao Tian. Dia sangat pandai berbohong. Lan Ruoxi tidak menyangka bahwa Xiao Tian pandai mengarang cerita. Seolah-olah Xiao Tian telah menyiapkan cerita itu sebelum datang ke rumah Yu. Begitu, Yu berbicara setelah Xiao Tian selesai menceritakan semuanya. "Karena kamu adalah teman Nona Lan, aku hanya akan meminta bayaran sebesar 300.000 yuan. Jangan khawatir, aku hanya butuh waktu 2 jam untuk menyalin tanda tangan mereka dengan sempurna." Xiao Tian hampir mengumpat dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Yu. Meskipun 300.000 yuan bukanlah apa-apa baginya, tetapi dia tidak menyangka harganya akan semahal itu. "Baiklah, aku menerimanya." Jika Xiao Tian meminta Yu untuk menurunkan harganya, Lan Ruoxi akan kehilangan muka. Itulah sebabnya dia langsung setuju. "Kapan kau ingin aku menyalin tanda tangan mereka?" Yu bertanya. "Hari ini." Xiao Tian langsung menjawab, "Aku akan memberimu tanda tangan mereka nanti. Aku harap kau bisa menyelesaikan pekerjaanmu hari ini." "Tentu, aku akan menunggu saat itu." Yu langsung menjawab. Karena mereka telah menyelesaikan urusan mereka, Xiao Tian dan Lan Ruoxi kembali ke barnya. Tanda hubung 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 tanda hubung. "Hati-hati nanti," Lan Ruoxi berbicara. "Sekali kau membuat kesalahan, itu bisa berakibat fatal bagimu dan keluargamu." Saat ini, mereka sedang duduk di sofa di ruang pribadi. "Aku tahu." Xiao Tian setuju dengan kata-katanya karena jika publik tahu bahwa dia ingin mengambil alih properti keluarga Hong, nyawanya dan perusahaannya akan berada dalam bahaya. "Mengapa kau tidak memanggil orang-orang yang akan berpura-pura menjadi anggota keluarga Hong ke sini?" Lan Ruoxi berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kau harus memastikan bahwa mereka siap sebelum menjalankan rencanamu." "Baiklah." Xiao Tian kemudian memanggil Chun Hua untuk datang ke bar Red Flower bersama Amy dan yang lainnya. 30 menit kemudian, Chun Hua dan yang lainnya tiba di bar Lan Ruoxi. Mereka tidak membuang waktu dan langsung menuju ke ruang privat. "Tuan, ini saya." Chun Hua berbicara setelah mengetuk pintu. "Masuklah." Xiao Tian langsung menjawab. Kali ini, Lan Ruoxi masih duduk di sebelahnya. Sebelumnya, dia ingin pergi, tetapi Xiao Tian berkata tidak apa-apa jika dia ingin tinggal. Itulah sebabnya dia tidak meninggalkan ruang privat. Chun Hua dan yang lainnya sedikit terkejut ketika melihat Lan Ruoxi. Mereka mengira Xiao Tian sendirian seperti terakhir kali mereka bertemu. Mereka tidak menyangka bahwa Lan Ruoxi juga ada di ruang privat itu. Karena Amy dan yang lainnya berasal dari keluarga kelas bawah, mereka tidak tahu siapa dia. Setelah mereka duduk di sofa, Xiao Tian langsung berbicara, "Apakah kalian siap?" "Ya, kami siap, Tuan." Amy dan yang lainnya menjawab serempak. Xiao Tian kemudian menatap Yan Mo dan berkata, "Yan Mo, karena kamu akan berpura-pura menjadi Hong Guanji, peranmu akan sangat penting nanti." "Jangan khawatir, Tuan, aku punya ingatan tentang semuanya." Yan Mo menjawab dengan percaya diri. 2 hari yang lalu, Chun Hua memberikan Yan Mo dan yang lainnya dokumen tentang keluarga Hong, sehingga dapat membantu mereka menjawab pertanyaan wartawan nanti. "Jika kalian tidak yakin tentang sesuatu, jangan jawab. Jangan khawatir, aku juga akan ada di sana. Dan kita hanya akan mengundang 2 wartawan nanti." Awalnya, Xiao Tian ingin mengundang banyak wartawan, tetapi setelah berpikir matang-matang, ia memutuskan untuk hanya mengundang 2 wartawan.
Yanmo dan yang lainnya senang ketika mereka tahu bahwa Xiao Tian akan ikut dengan mereka karena, dengan ini, ia dapat membantu mereka jika mereka tidak dapat menjawab pertanyaan atau sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Pertama, katakan kepada wartawan bahwa kalian ingin tinggal di luar negeri. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setelah itu, beritahu mereka bahwa Anda telah menjual properti Anda kepada saya. Kami mengerti, Tuan. Yanmo dan yang lainnya menjawab serempak. Xiao Tian kemudian menoleh ke Lan Ruoxi dan bertanya, Nona Lan, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Kata-katanya sangat mengejutkannya. Lan Ruoxi tidak menyangka Xiao Tian akan mengajaknya ikut. Bukan hanya Lan Ruoxi, tetapi Yanmo dan yang lainnya juga terkejut. Tentu saja, mereka tidak mengatakan apapun karena Xiao Tian adalah bos mereka. Jika Xiao Tian ingin membawa Lan Ruoxi bersama mereka, apapun yang mereka katakan, Xiao Tian tidak akan mendengarkan mereka. Bahkan ada kemungkinan besar Xiao Tian akan marah kepada mereka jika mereka melarangnya untuk membawanya. Kau yakin? Lan Ruoxi ingin memastikan bahwa Xiao Tian tidak bercanda. Ya, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Tentu, aku akan ikut denganmu. Karena Xiao Tian tidak bercanda, Lan Ruoxi segera menerimanya. Tapi kami tidak bisa membiarkanmu muncul di depan wartawan nanti. Xiao Tian berpikir akan berbahaya jika Lan Ruoxi muncul di depan wartawan karena akan menimbulkan kecurigaan. Aku tahu, tentu saja, Lan Ruoxi tahu bahwa dia seharusnya tidak muncul di depan wartawan. Dia tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Hong, jadi jika dia tiba-tiba muncul bersama mereka tanpa alasan yang jelas, para wartawan akan menanyainya banyak hal nanti. Xiao Tian berbeda karena keluarga Hong akan menjual properti mereka kepadanya. Xiao Tian bangkit dari sofa dan berkata, ayo pergi. Kemudian mereka langsung menuju kantor pusat perusahaan keluarga Hong. Bangunan perusahaan itu sangat besar dan memiliki lebih dari 10 lantai. Setelah mereka memarkir mobil, mereka memasuki perusahaan. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi, Nyonya. Selamat pagi, Tuan Muda Hong. Satu persatu, para karyawan menyapa Emi dan yang lainnya ketika para karyawan melihat mereka. Meskipun mereka ingin tahu mengapa mereka datang ke perusahaan bersama King Feng dan Lan Ruoxi, tidak seorang pun dari mereka berani menanyakan hal itu. Tentu saja, mereka senang ketika mereka tahu bahwa bos mereka telah kembali ke perusahaan karena bos mereka menghilang selama beberapa hari tanpa informasi sebelumnya. Karena Yanmo dan yang lainnya telah merias wajah mereka sebelum datang ke bar Lan Ruoxi. Tidak ada seorang pun karyawan yang tahu bahwa mereka bukanlah anggota keluarga Hong yang sebenarnya. Tidak lama setelah itu, mereka tiba di kantor Hong Guanji. Kantornya besar dan mewah. Beberapa lukisan tergantung di dinding. Di depan meja kerjanya, sofa merah dari merek terkenal menambah kemewahan ruang kerjanya. Jika ada yang melihat kantor Hong Guanji, mereka akan tahu bahwa dia adalah orang kaya. Setelah mereka duduk di sofa, Yanmo langsung berbicara, haruskah aku memanggil sekretaris di sini? Kamu tidak perlu memanggilnya. Kamu bisa memberitahunya nanti. Xiao Tian tidak ingin Yanmo memanggil sekretaris karena sekretaris itu akan mengajukan banyak pertanyaan kepada Yanmo nanti. Baiklah, Yanmo langsung menjawab, dan ingat untuk tidak bersikap seperti ini nanti. Aku King Feng, bukan bosmu. Xiao Tian tidak ingin Yanmo memperlakukannya seperti bosnya karena itu bisa menimbulkan kecurigaan. Dimengerti, Yanmo menyadari bahwa dia memperlakukan Xiao Tian seperti bosnya sebelumnya. Dia berpura-pura menjadi Hong Guanji dan mereka juga ada di kantornya, jadi dia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah kalian siap, kalian bisa meminta sekretarismu untuk mengundang 2 wartawan ke sini. Xiao Tian ingin memberi mereka waktu untuk mempersiapkan diri sebelum menjalankan rencana mereka. Yanmo menganggukkan kepalanya. 15 menit kemudian, Yanmo menelepon sekretarisnya dan memintanya untuk mengundang 2 wartawan ke perusahaan. Meskipun Yanmo tidak memberitahu alasannya mengapa Yanmo ingin dia mengundang wartawan ke perusahaan, sekretarisnya tetap melakukan apa yang diperintahkan. 30 menit kemudian, sekretaris memberitahu Yanmo bahwa para wartawan sudah berada di auditorium. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian dan yang lainnya menuju ke auditorium. Karena Lan Ruoxi tidak dapat muncul di hadapan wartawan, dia tidak masuk bersama mereka. Awalnya, dia ingin menunggu mereka di perusahaan, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Saya akan menunggu mereka di kedai kopi.
Lan Ruoxi segera menuju ke kedai kopi di dekat perusahaan. Terima kasih sudah datang, Yanmo berbicara sambil tersenyum. Alasan saya mengundang Anda adalah karena saya punya beberapa informasi untuk umum. Saat ini, Yanmo dan yang lainnya sedang duduk di kursi. Di depan mereka, dua reporter wanita juga duduk di kursi, seorang wanita berambut merah dan seorang wanita berambut biru. Saat itu, Xiao Tian duduk di sisi kiri Yanmo sementara Emi dan yang lainnya duduk di sisi lainnya. Tuan Hong, bisakah Anda memberitahu kami alasan mengapa Tuan King ada di sini? Seorang reporter berambut merah ingin tahu mengapa Xiao Tian bersama keluarga Hong. Saya akan menjelaskannya nanti, jawab Yanmo langsung. Pertanyaan itu adalah salah satu alasan mengapa saya mengundang Anda ke perusahaan saya. Tuan Hong, ada desas-desus bahwa Anda dan keluarga Anda tiba-tiba menghilang tanpa jejak beberapa hari yang lalu, reporter berambut biru itu berkata tiba-tiba. Mereka bahkan tidak tahu di mana Anda berada atau apa yang sedang Anda lakukan. Anda dan keluarga Anda tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami tentang hal ini? Saya sedang berlibur bersama keluarga saya. Karena kami tidak ingin diganggu, kami mematikan telepon kami. Itulah sebabnya tidak seorang pun dapat menghubungi kami. Sebelumnya, Xiao Tian telah memberitahunya bahwa ada kemungkinan besar para wartawan akan menanyakannya. Karena Xiao Tian telah memberitahunya bagaimana cara menjawabnya, Yanmo dapat menjawab dengan tenang. Begitu, reporter berambut biru itu menganggukkan kepalanya. Karena jawaban Yanmo masuk akal, reporter berambut biru itu tidak tahu bahwa dia berbohong kepada mereka. Mengapa Anda melakukan itu, Tuan Hong? Tanya reporter berambut merah itu. Bukankah melakukan itu akan menempatkan perusahaan Anda dalam situasi yang berbahaya? Saya tahu apa yang saya lakukan berbahaya bagi perusahaan saya, tetapi saat itu, saya benar-benar perlu menenangkan pikiran saya, jawab Yanmo segera. Jika tidak, itu akan buruk bagi kesehatan saya. Anda tahu bahwa suasana hati dan kondisi saya dapat memengaruhi perkembangan perusahaan saya, bukan? Itu benar, reporter berambut merah itu menganggukkan kepalanya. Baiklah, sekarang izinkan saya memberitahu Anda alasan utama mengapa saya mengundang Anda ke perusahaan saya. Yanmo berbicara para wartawan langsung memperhatikan Yanmo dengan saksama karena mereka tidak ingin melewatkan sepatah kata pun darinya. Pertama, saya ingin memberitahu Anda bahwa kami akan tinggal di luar negeri. Yanmo berkata dengan tenang, kata-katanya sangat mengejutkan para wartawan. Mereka merasa sulit untuk mempercayai apa yang mereka dengar. Keluarga Hong adalah keluarga kelas atas yang terkenal, jadi mereka tidak tahu mengapa keluarga Hong tiba-tiba ingin tinggal di luar negeri. Anda akan tinggal di luar negeri. Reporter berambut biru bertanya dengan tidak percaya. Bisakah Anda memberitahu kami alasannya? Ya, kami ingin tahu mengapa Anda memutuskan untuk tinggal di luar negeri, reporter berambut merah menambahkan. Sebenarnya, saya telah membicarakan hal ini dengan keluarga saya sejak 2 bulan lalu. Yanmo berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya telah bekerja keras setiap hari selama lebih dari 20 tahun dan karena itu, saya jarang menghabiskan waktu dengan keluarga saya. Kita hanya hidup sekali dan kita juga bertambah tua setiap hari, jadi saya tidak ingin mati dalam penyesalan nanti. Apa yang dikatakan suami saya benar. Emi berbicara tiba-tiba, kami sudah menabung cukup banyak, jadi sekarang kami ingin bersenang-senang. Menghabiskan waktu dengan anak-anak dan suamiku setiap hari adalah satu-satunya keinginanku sekarang. Reporter berambut merah itu kemudian menatap Yao Zhu dan Kuan. Apa pendapat kalian tentang ini, Tuan Muda Hong? Aku mendukung keputusan mereka. Yao Zhu, yang berpura-pura menjadi Hong Duan menjawab. Setiap hari, aku selalu melihat ayahku pulang dengan ekspresi lelah. Hatiku sangat sakit setiap kali melihat wajahnya yang lelah. Itu sebabnya aku akan selalu mendukung keputusan mereka. Aku juga, Kuan, yang berpura-pura menjadi Hong Jun, menambahkan. Aku benar-benar ingin melihat mereka bersenang-senang sekarang. Selama mereka bahagia, aku, sebagai putra mereka, akan selalu mendukung keputusan mereka. Pada saat ini, Kuan dan Yao Zhu berpura-pura menjadi putra yang baik. Para reporter tersentuh oleh kata-kata mereka. Saat ini, setiap anak muda ingin hidup dalam kemewahan. Tidak ada dari mereka yang ingin meninggalkannya. Tetapi Kuan dan Yao Zhu berbeda. Itulah sebabnya para reporter menganggap mereka sebagai anak yang berbakti kepada orang tua mereka. Jika kalian semua ingin tinggal di luar negeri,
lalu siapa yang akan mengurus bisnis kalian? Wartawan berambut biru itu bertanya. Yan Mo menepuk bahu Xiao Tian dengan lembut dan menjawab, kami akan menjual perusahaan kami kepada Tuan King Feng. Sekali lagi, kata-katanya sangat mengejutkan para wartawan. Namun, mereka mengerti mengapa Yan Mo ingin menjual perusahaan mereka. Mengapa kalian memilih untuk menjual perusahaan kalian kepada Tuan King? Wartawan berambut merah itu bertanya. Apakah dia temanmu? Atau karena dia akan membeli perusahaan kalian dengan harga yang bagus? Kami sudah saling kenal cukup lama sekarang. Yan Mo langsung menjawab, Tuan King Feng, apa yang kalian lakukan? King adalah orang yang baik. Ketika saya memberitahu dia tentang keputusan saya, dia tidak hanya mendukung ide saya, tetapi dia juga menawarkan bantuan dengan membeli perusahaan saya dengan harga tinggi. Reporter berambut biru itu menoleh ke arah Xiao Tian dan bertanya, Tuan King, mengapa Anda memutuskan untuk membeli perusahaan keluarga Hong? Selain kalian berdua sudah saling kenal, apakah ada alasan lain? Tuan Hong telah membangun perusahaan yang bagus. Xiao Tian langsung menjawab, saya rasa saya tidak membuat keputusan yang salah karena semua orang di Cina tahu perusahaan mereka. Kemudian mereka melanjutkan pembicaraan selama 30 menit lagi sebelum Yan Mo mengakhirinya. Setelah itu, Xiao Tian dan yang lainnya keluar dari auditorium. Ketika Xiao Tian tidak melihat Lan Ruoxi, dia segera mengirim pesan kepadanya, menanyakan di mana dia berada. Lan Ruoxi segera memberitahunya bahwa dia akan menunggu di kedai kopi dekat perusahaan. Kemudian Xiao Tian dan yang lainnya langsung pergi ke kantor Hong Guanji. Karena Yan Mo harus memberitahu sekretarisnya bahwa dia akan menjual perusahaan itu kepada Xiao Tian, dia menelepon sekretarisnya. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajah sekretaris itu ketika dia mengetahui bahwa Yan Mo akan menjual perusahaan itu kepada Xiao Tian. Namun, karena dia hanya sekretarisnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yan Mo kemudian memperkenalkan Xiao Tian kepada karyawan lainnya sebagai calon pemilik perusahaan. Tentu saja, perkataannya sangat mengejutkan para karyawan. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyapa Xiao Tian karena dia akan menjadi bos mereka di masa depan. Setelah mengambil dokumen penting, mereka pergi ke kedai kopi untuk bertemu Lan Ruoxi. Xiao Tian menyuruh Yan Mo untuk tinggal di rumah keluarga Hong selama beberapa hari agar tidak menimbulkan kecurigaan. Xiao Tian tidak ingin ada masalah yang muncul sebelum dia bisa mengambil alih seluruh aset keluarga Hong. Mereka berbincang di kedai kopi selama sekitar 20 menit sebelum akhirnya pergi. Karena Xiao Tian tahu bahwa Yan Mo tidak mengerti apapun tentang perusahaan keluarga Hong, dia menyuruh Yan Mo untuk tidak kembali ke perusahaan dan tinggal di rumah saja. Xiao Tian dan Lan Ruoxi langsung pergi ke rumah Yu sehingga dia bisa segera belajar meniru tanda tangan anggota keluarga Hong. Setelah itu, mereka pergi ke bar Red Flower. Tanda hubung 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 tanda hubung. Aku tidak tahu apa reaksi semua orang jika mereka tahu bahwa Xiao Tian dan King Feng adalah orang yang sama. Kamu memulai bisnismu dalam waktu kurang dari setahun dan berhasil menaikkan status keluargamu dari keluarga kelas bawah menjadi keluarga kelas menengah. Sekarang jika kamu menambahkan semua kekayaanmu dengan kekayaan keluarga Hong, status keluargamu bisa langsung naik ke keluarga kelas menengah atas. Saat ini, Lan Ruoxi sedang duduk di sofa di ruang pribadi. Meskipun kamu juga menggunakan cara-cara kotor, aku pikir hanya kamu yang bisa menaikkan status keluarga dari keluarga kelas bawah menjadi keluarga kelas atas dalam waktu kurang dari setahun. Dan aku akan menjadi lebih kaya di masa depan. Xiao Tian berkata sambil tersenyum. Pendahulunya ingin menjadi orang kaya. Meskipun dia sudah kaya, dia akan menjadikan dirinya orang terkaya di seluruh Tiongkok sebagai tanda terima kasih karena telah mengizinkannya mengambil alih tubuhnya. Pendahuluku, tunggu saja, suatu hari nanti aku akan membuat semua orang melabeli kamu sebagai orang terkaya di seluruh Tiongkok. Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian berbicara dengan Lan Ruoxi selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya, ia kembali ke perusahaan Star Clotes. Meskipun ia lelah karena bekerja tanpa henti sejak 3 hari yang lalu, ia tetap berusaha sebaik mungkin untuk bekerja. Namun, pada pukul 3 siang, Xiao Tian tidak dapat menahan rasa lelah yang dirasakannya. Karena alasan ini, ia pulang dan tidur di kamarnya. 2 jam setelah Xiao Tian tidur di kamarnya, Ye Qingyu tiba di rumah. Apa, Tian sudah pulang?
Ye Qingyu terkejut ketika melihat mobil Xiao Tian. Saat itu masih pukul 5 sore, jadi ia pikir ia akan sendirian di rumah karena biasanya, kakak perempuan dan keponakannya pulang antara pukul 5.30 sore pukul 6 sore. Tentu saja, ini membuatnya senang karena ia bisa menghabiskan waktu bersama keponakannya. Dengan senyum di wajah cantiknya, Ye Qingyu memasuki rumahnya. Aku pulang, Ye Qingyu berbicara ketika ia melangkah ke ruang tamu. Di mana dia? Ye Qingyu mengira Xiao Tian akan berada di ruang tamu, tetapi ia salah. Apakah ia ada di kamarnya? Jangan bilang, dia bekerja lagi. Awalnya, Ye Qingyu ingin segera menuju kamarnya, tetapi dia berubah pikiran. Dia masih mengenakan pakaian formal, jadi dia ingin menggantinya terlebih dahulu. Setelah mengganti pakaiannya, Ye Qingyu menuju kamarnya. Ketika dia membuka pintu dan melihat Xiao Tian tidur di tempat tidurnya, dia sedikit kecewa. Yah, dia telah bekerja sangat keras sejak 3 hari yang lalu, jadi aku tahu dia akan kelelahan. Ye Qingyu menutup pintu dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia menonton TV dengan volume rendah. Tentu saja, dia merasa bosan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keponakannya tidur di kamarnya sementara kakak perempuannya masih di tokonya. Dia hanya berharap kakak perempuannya segera pulang sehingga dia tidak sendirian lagi. Seolah Tuhan ada di pihaknya, 5 menit kemudian, Ye Xueyin tiba di rumah. Aku pulang, Ye Xueyin berbicara ketika dia berada di ruang tamu. Qingyu, apakah Tian ada di rumah? Aku melihat mobilnya di depan rumah tadi. Dia tidur di kamarnya. Ye Qingyu langsung menjawab, sepertinya dia kelelahan. Kau tahu apa yang dia lakukan dalam 3 hari terakhir, kan? Jadi wajar saja kalau dia kelelahan. Xiao Tian telah bekerja sangat keras, jadi Ye Xueyin tahu bahwa dia akan merasa lelah nanti. Aku tahu kau ingin menghabiskan waktu bersamanya, tetapi kita harus membiarkannya beristirahat terlebih dahulu. Aku tahu, Ye Qingyu menjawab. Setelah mandi, mereka menonton TV bersama di ruang tamu. Saat waktu makan malam tiba, Xiao Tian masih tidur nyenyak. Hal ini membuat Ye Qingyu dan Ye Xueyin bingung harus berbuat apa. Ye Qingyu menatap Ye Xueyin dan bertanya, kakak, haruskah kita membangunkannya? Ye Xueyin tidak langsung menjawab karena dia sendiri juga bimbang apakah harus membangunkannya atau tidak. Namun, ketika dia ingat bahwa Xiao Tian sudah kelelahan, dia memutuskan untuk tidak membangunkannya. Biarkan dia terus tidur. Setelah makan bersama di ruang makan, Ye Xueyin dan Ye Qingyu menuju ke kamar Ye Xueyin dan mengobrol di tempat tidur. Karena mereka mengobrol dengan gembira, mereka tidak menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat mereka tertawa bersama, tiba-tiba, suara seseorang membuka pintu terdengar di telinga mereka. Asterisk klik, Ye Qingyu dan Ye Xueyin menoleh ke arah sumber suara secara refleks. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Xiao Tian, wajah mereka pun berubah menjadi senyuman. Tian, Ye Xueyin langsung turun dari tempat tidur dan berjalan ke arahnya. Sejak kapan kamu bangun? Baru saja, awalnya, Xiao Tian ingin mandi, tetapi setelah mendengar tawa mereka, Xiao Tian memutuskan untuk masuk ke kamar ibunya. Apa yang kalian bicarakan? Jika aku tidak salah dengar, tadi kau menyebut namaku dalam percakapan kalian. Kami membicarakanmu saat kau masih kecil dan imut. Ye Xueyin memberikan jawaban yang jujur. Saat aku masih kecil, Xiao Tian tiba-tiba tertarik mendengarkan pembicaraan mereka karena tidak ada ingatan tentang pendahulunya saat ia masih kecil. Sebenarnya, ia selalu ingin bertanya tentang masa lalu pendahulunya sejak ia mengambil alih tubuh Xiao Tian, tetapi ia selalu lupa bertanya setiap kali ia bersama ibunya. Sekarang saatnya untuk mengetahui tentang masa lalu pendahulunya, tentu saja, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Kia, Ye Xueyin terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba menggendongnya seperti seorang putri. Anak nakal, kau selalu melakukan sesuatu tanpa peringatan. Hehe, setelah membaringkan ibunya di tempat tidur, Xiao Tian duduk di antara ibu dan bibinya. Kalian bisa terus berbicara lagi sekarang. Aku juga ingin tahu tentang masa laluku. Kau tidak ingat apapun? Ye Xueyin bertanya dengan tidak percaya. Yah, karena aku bukan anakmu. Ia langsung menjawab dalam hatinya. Tentu saja, ia tidak akan mengatakannya karena akan menimbulkan masalah jika ia melakukannya. Tidak, aku tidak ingat apapun tentang masa laluku. Kau tahu, kau sangat imut saat masih kecil. Setiap kali kau melihatku,
kau selalu berlari ke arahku sambil berteriak, "Ibu, ibu." Tidak hanya itu, kau juga tersenyum setiap kali melakukannya. Ye Suein berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kau begitu bergantung padaku seolah-olah kau tidak bisa hidup tanpaku sedetik pun. Dan sekarang, kaulah yang bergantung padaku dan selalu berlari ke arahku setiap kali kita bertemu." Xiao Tian berkata dalam hatinya. Ye Suein menoleh ke arah Ye Qingyu dan bertanya, "Benarkah, Qingyu?" "Ya," Ye Qingyu menjawab sambil menganggukkan kepalanya. "Tapi sekarang, dia telah berubah menjadi binatang buas." "Hehe," Ye Suein tertawa setelah mendengar kata-kata Ye Qingyu. Sementara Xiao Tian, di sisi lain, menggerakkan bibirnya. "Jadi, apa yang terjadi antara kamu dan ayah di masa lalu? Di mana dia sekarang? Dan mengapa dia tidak pernah mengunjungi kita sekalipun? Dia masih hidup, kan?" Ye Suein langsung menundukkan kepalanya dan memainkan jarinya. "Ayahmu masih hidup. Di mana dia sekarang?" Xiao Tian mengulangi pertanyaannya. "Aku tidak tahu." Seperti sebelumnya, Ye Suein masih menundukkan kepalanya. "Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi di antara kalian berdua di masa lalu?" Xiao Tian ingin tahu mengapa mereka bercerai. Petik 2. Itu, Ye Suein tidak dapat menyelesaikan kata-katanya seolah-olah kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia kemudian meraih tangan Xiao Tian dan menatapnya. "Tian, meskipun kita telah bercerai, kau seharusnya tidak membenci ayahmu. Ada alasan mengapa dia tidak pernah mengunjungi kita. Bisakah kau ceritakan alasan mengapa dia tidak pernah mengunjungi kita?" Xiao Tian bertanya. "Kau tahu alasannya, kan? Salah satu alasan mengapa dia tidak pernah mengunjungi kita adalah karena dia ingin melindungi kita." Ye Suein memberikan jawaban yang jujur. "Melindungi kita? Tunggu, jangan bilang padaku. Aku memang dari keluarga Xiao yang terkenal. Apakah dia alasan mengapa aku tidak dapat mengubah nama keluargaku? Dulu, pendahulunya pernah mencoba mengganti marganya tetapi selalu ditolak." "Ya," Ye Suein langsung menjawab. "Dia menggunakan pengaruhnya untuk melarangmu mengganti margamu. Meskipun kita sudah bercerai, tetapi dia ingin kamu tetap menggunakan marganya, agar kamu selalu ingat bahwa kamu punya ayah. Bukankah dia egois? Dia tidak pernah mengunjungiku, tetapi dia juga tidak mengizinkanku mengganti margaku. Ayah macam apa itu? Dia merasa kasihan pada pendahulunya. Itulah sebabnya dia marah." "Tian, jangan membencinya." Ye Suein meninggikan suaranya. "Itu permintaan terakhirnya sebelum kita bercerai. Dia orang baik dan tidak pernah menyakitiku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan keluarganya. Apa ini? Mengapa kamu membelanya seperti ini? Apakah kamu masih punya perasaan padanya?" Tindakannya sangat mengejutkannya. Dia tidak menyangka ibunya akan bersikap seperti itu ketika dia berbicara buruk tentang ayahnya. "Tidak," Ye Suein langsung menjawab. "Aku sudah tidak punya perasaan padanya. Tapi aku tidak ingin kau membencinya karena dia orang baik. Kau tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk melindungi kita di masa lalu. Demi melindungi kita, dia mengorbankan segalanya. Dia juga ingin bertemu denganmu, tapi dia tidak bisa bertemu denganmu karena jika keluarganya tahu, kita akan berada dalam bahaya lagi." Xiao Tian ingin tahu lebih banyak setelah mendengar kata-katanya. Apa yang dia? Namun, sebelum Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, Ye Suein berbaring di tempat tidur dan berkata, "Tian, ibu mengantuk. Ibu ingin tidur sekarang. Bisakah kau menjawab pertanyaanku terlebih dahulu?" Tentu saja, Xiao Tian masih ingin tahu jawabannya. "Tian, hentikan." Ye Qingyu berbicara tiba-tiba. Xiao Tian hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia sangat ingin tahu tentang hal itu, dia memutuskan untuk tidak bertanya lagi karena dia tidak ingin membuat ibunya sedih. Xiao Tian pun ikut berbaring. Setelah itu, ia menarik ibunya mendekat dan memeluknya. "Maafkan aku, Ibu." Jawab Ye Suein. "Seharusnya aku yang minta maaf padamu, Tian." Imbuh Ye Suein dalam hati. Malam itu, Xiao Tian lupa mandi atau makan, karena ia tertidur sambil memeluk ibunya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Tian adalah orang pertama yang bangun. Setelah mencium kening ibu dan bibinya, Xiao Tian turun dari tempat tidur dengan hati-hati dan menuju kamar mandi untuk mandi. Karena kemarin ia tidak mandi, ia mandi lebih lama dari biasanya. Saat ia berada di kamarnya, ibu dan bibinya sedang memasak sarapan di dapur.
Setelah mengenakan pakaian, Xiao Tian menuju dapur. Saat melihat ibu dan bibinya, ia berjalan mendekati mereka dengan senyum di wajahnya. "Selamat pagi, Ibu," ucap Xiao Tian setelah mencium pipi ibunya. "Pagi." Ye Xueyin sangat menyukainya saat ia menciumnya di pagi hari. Ekspresinya kembali normal seolah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Kemudian Xiao Tian berjalan ke arah bibinya yang sedang mencuci sayuran. Awalnya, ia juga ingin mencium pipinya, tetapi tiba-tiba ia berubah pikiran. Tanpa memberi peringatan, Xiao Tian meraih wajahnya dan mencium bibirnya. Ye Qingyu yang terkejut, berhenti mencuci sayuran. Tentu saja, ia membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah Xiao Tian menghentikan ciumannya, Xiao langsung berbicara, "Selamat pagi, Bibi." Pada saat ini, Ye Xueyin, yang melihat apa yang dilakukannya, hanya terkikik. Ye Qingyu segera menjawab, "Selamat pagi." Namun, sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Xiao Tian kembali mencium bibirnya. Tindakannya sangat mengejutkannya. Biasanya, Xiao Tian hanya mencium pipi mereka di pagi hari. Tentu saja, ia langsung menyambut ciuman itu karena berciuman dengan penuh gairah di pagi hari juga bukan ide yang buruk. Setelah berciuman dalam dengannya selama beberapa detik, Xiao Tian menghentikan ciumannya dan berjalan keluar dari dapur. "Aku akan menunggu di ruang tamu." Ye Qingyu hanya tersenyum ketika melihatnya berjalan keluar dari dapur. Ia selalu melakukan apapun yang diinginkannya. Ia berpikir dalam hati. 30 menit kemudian, mereka selesai memasak sarapan. Mereka tidak membuang waktu dan langsung sarapan bersama. Setelah Xiao Tian selesai makan, dia menyampaikan kabar baik itu kepada ibu dan bibinya. "Ibu, Bibi, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Ayo kita pergi ke suatu tempat nanti." "Benarkah?" Ye Xueyin senang setelah mendengar kata-katanya. "Ya," Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Ye Xueyin menoleh ke arah adik perempuannya dan berkata, "Qingyu, jam berapa kamu akan pulang hari ini?" "Aku akan pulang pukul 5 sore nanti." Ye Qingyu langsung menjawab, "Bagus." Ye Xueyin berbicara dengan riang. "Ayo pergi ke suatu tempat setelah Qingyu tiba di rumah." "Baiklah." Xiao Tian dan Ye Qingyu menjawab serempak. Setelah makan, Xiao Tian langsung pergi ke perusahaan Star Clothes. Dia tidak membuang waktu dan langsung bekerja. Dia bekerja selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya, dia beristirahat. Ketika tatapannya jatuh pada koran di mejanya, dia langsung mengambilnya. Ketika dia membaca berita di halaman depan, bibirnya melengkung membentuk seringai. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian bangkit berdiri dan pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus. Tanda hubung 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 tanda hubung. "Selamat pagi, Bos." "Selamat pagi, Bos." "Selamat pagi, Bos." Satu persatu, bawahannya menyambutnya ketika mereka melihat Xiao Tian. Beberapa dari mereka terkejut ketika melihatnya karena mereka mengira Xiao Tian masih di Beijing. "Apakah Anda butuh sesuatu, Bos?" Salah satu bawahannya bertanya. "Tidak," Xiao Tian langsung menjawab. "Saya hanya ingin bertemu dengan anggota keluarga Hong." Ketika Xiao Tian berjalan ke penjara bawah tanah, beberapa bawahannya mengikutinya. Meskipun mereka penasaran mengapa Xiao Tian tiba-tiba ingin bertemu dengan anggota keluarga Hong, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bertanya. Ketika Xiao Tian berada di depan penjara tempat anggota keluarga Hong ditahan, dia berbicara dengan riang seolah-olah dia adalah teman mereka. "Hai, keluarga Hong, aku kembali." Ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajah Yi Yi ketika dia melihat Xiao Tian. Dia masih ingat saat dia meminta salah satu bawahannya untuk mencambuknya sampai dia pingsan. Ketika Xiao Tian melihat ekspresinya, dia langsung berbicara, "Jangan takut. Aku tidak akan menyiksamu hari ini. Aku datang karena aku punya kabar baik untukmu." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian melemparkan koran itu kepada mereka. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajah mereka ketika dia membaca berita utama di halaman depan. Di koran, disebutkan bahwa keluarga Hong akan tinggal di luar negeri dan juga menjual harta benda mereka kepada King Feng. Tentu saja, mereka tahu siapa King Feng karena Hong Guanji telah memberitahu mereka bahwa King Feng adalah Xiao Tian. Ketika Xiao Tian menahan mereka di penjara, mereka berharap seseorang akan menyadari bahwa mereka tidak muncul di depan umum selama beberapa hari. Dengan ini, ada kemungkinan seseorang atau bawahannya akan mencoba mencari mereka. Mereka tidak menyangka Xiao Tian akan membuat anggota keluarga Hong palsu.
Asteris jatuh. Hong Guanji jatuh berlutut. Tubuhnya menjadi lemah dan wajahnya tiba-tiba memucat. Dia tidak ingin mempercayai apa yang sedang dibacanya, tetapi setiap kali dia mencoba berpikir bahwa semuanya adalah mimpi atau palsu, pikirannya terus mengatakan kepadanya bahwa itu nyata. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan segalanya. Kekayaan keluarganya yang diperoleh dari kerja kerasnya, ayahnya, dan kakeknya selama ini kini jatuh ke tangan Xiao Tian. Jika dia tahu bahwa dia akan kehilangan segalanya, dia tidak akan memilih untuk menyinggung Xiao Tian. Namun, sudah terlambat. Ia tahu bahwa apapun yang dikatakannya, Xiao Tian tidak akan memaafkan mereka atau mengembalikan kekayaan keluarga mereka kepada mereka. Andai saja, Hong Guanji berharap ia dapat memutar waktu kembali agar dapat terhindar dari semua malapetaka yang menimpa keluarganya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak akan dapat melakukan itu karena ia hanyalah manusia biasa. Asteris jatuh. Karena tidak dapat menerima kenyataan yang menimpa keluarganya, Yi jatuh ke tanah dan pingsan. Selama ini, ia telah berusaha menanggung semuanya karena ia tahu bahwa bawahan suaminya akan menyelamatkan mereka. Sekarang karena tidak ada harapan bagi mereka untuk meninggalkan tempat neraka itu, pikirannya tidak dapat lagi menanggung semuanya. Itulah sebabnya ia langsung pingsan. Ibu, Hong Duan yang melihat ibunya tiba-tiba pingsan, segera mengangkat kepalanya dan meletakkannya di pangkuannya. Tentu saja, ia tahu alasan mengapa ibunya tiba-tiba pingsan karena ia juga hampir tidak dapat menanggung semuanya. Seperti ayahnya, Hong Jun juga berlutut dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak punya kekuatan untuk marah pada Xiao Tian dan hanya menundukkan kepalanya. Kalau saja aku tidak membuatnya kesulitan, kalau saja. Dia adalah alasan utama mengapa Xiao Tian memutuskan untuk menghancurkan keluarganya. Dulu, dia percaya bahwa dia bisa mempermainkan hidup Xiao Tian karena dia berasal dari keluarga kelas atas sementara Xiao Tian berasal dari keluarga kelas menengah. Tapi dia salah. Dia benar-benar salah. Meskipun Xiao Tian lebih muda darinya dan berasal dari keluarga kelas menengah, Xiao Tian masih bisa menghancurkan keluarganya. Ketika Xiao Tian melihat mereka, bibirnya melengkung membentuk seringai. Inilah akibatnya karena berani menimbulkan masalah bagiku. Dulu, Xiao Tian pernah memaafkan mereka sekali, jadi dia tidak akan memaafkan mereka lagi. Karena tidak menarik lagi melihat ekspresi mereka, Xiao Tian memilih untuk pergi. Jangan biarkan mereka bunuh diri. Dimengerti, bos. Bawahannya menjawab serempak. Awalnya, Xiao Tian ingin kembali ke perusahaan Star Clotes, tetapi dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke rumah Yu karena dia ingin tahu apakah dia sudah bisa menyalin tanda tangan anggota keluarga Hong dengan sempurna atau tidak. Tunggu, aku harus mengganti mobilku dan memakai topeng dulu. Dengan pemikiran itu, Xiao Tian pergi ke apartemennya untuk mengganti mobilnya dan memakai topeng emasnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tok, tok, tok. Xiao Tian segera mengetuk pintu setelah dia tiba di rumah Yu. Tidak lama kemudian, Yu membuka pintu. Oh Tuan King, silakan masuk. Meskipun Yu tahu bahwa Xiao Tian akan datang ke rumahnya, dia tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan datang sendirian. Setelah mereka melangkah ke kamar tamu, mereka segera duduk di sofa. Yu menoleh ke arah Xiao Tian dan bertanya, apakah kamu datang ke rumahku karena ingin tahu apakah aku sudah bisa meniru tanda tangan anggota keluarga Hong dengan sempurna atau belum? Ya, Xiao Tian menjawab singkat. Dia tidak berniat berbasa-basi dengan Yu karena tidak ingin membuang-buang waktunya. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan dia juga sudah berjanji untuk mengajak bibi dan ibunya ke suatu tempat nanti, jadi dia ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Aku sudah bisa meniru tanda tangan mereka dengan sempurna sejak kemarin. Yu langsung menjawab, apakah kamu ingin aku menandatangani dokumennya sekarang? Ya, Xiao Tian menjawab, jika kamu punya waktu luang, ayo kita pergi ke bar Red Flower sekarang. Aku ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin karena masih banyak hal yang harus kulakukan. Tentu, biarkan aku ganti baju dulu. Setelah mengatakan itu, dia menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Setelah itu, mereka pergi ke bar Red Flower. Tanda hubung 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 tanda hubung. Aku akan meminta Chun Hua untuk membawa semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengambil alih properti keluarga Hong. Xiao Tian berbicara tiba-tiba. Saat ini, mereka sedang duduk di sofa di ruang pribadi.
Yu duduk di sisi kanannya sementara Lan Ruoxi duduk di sisi lainnya. Setelah menerima perintah dari Xiao Tian, Chunhua tidak membuang waktu dan segera pergi ke rumah keluarga Hong untuk menemui Yanmo. Karena Xiao Tian ingin mereka segera membawakan dokumen kepadanya, Chunhua dan Yanmo pergi ke perusahaan. Setelah mereka memberikan dokumen kepada Xiao Tian, Chunhua mengirim Yanmo ke rumah keluarga Hong sebelum kembali ke bar Red Flower. Saya harap kamu bisa menyelesaikannya hari ini. Xiao Tian memberikan dokumen itu kepada Yu. Kau tidak perlu khawatir, jawab Yu langsung. Tapi butuh beberapa jam untuk menyelesaikan semua dokumen ini. Asalkan kau bisa menyelesaikannya hari ini, aku tidak keberatan menunggu beberapa jam. Xiao Tian tidak kembali ke perusahaannya karena dia ingin melihat Yu menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun Lan Ruoxi mengatakan bahwa dia mengenal Yu dengan baik, tetapi Xiao Tian tidak mempercayai Yu 100%. Itulah sebabnya dia tidak berniat pergi. Saat Yu menyelesaikan pekerjaannya, waktu sudah menunjukkan pukul 4.40 sore. Setelah memberikan uang kepada Yu, Xiao Tian meminta Chunhua untuk mengantar Yu pulang. Dengan ini, properti keluarga Hong sudah menjadi milikku. Bibir Xiao Tian melengkung menyeringai saat dia melihat dokumen di tangannya. Sekarang, kalian telah resmi menjadi keluarga kelas menengah ke atas. Lan Ruoxi berbicara tiba-tiba. Saat ini, hanya ada dia dan Xiao Tian di ruang pribadi. Kau benar, Xiao Tian langsung menjawab. Tapi, aku tidak akan puas hanya dengan ini. Aku tahu kau akan mengatakan sesuatu seperti itu. Lan Ruoxi sudah menduga Xiao Tian akan berkata seperti itu karena dia tahu Xiao Tian ingin menjadi orang terkaya di seluruh Tiongkok. Nona Lan, saya pergi dulu. Xiao Tian berdiri. Masih banyak hal yang harus saya lakukan. Baiklah, jawab Lan Ruoxi. Setelah itu, Xiao Tian langsung pulang karena dia ingin mengajak ibu dan bibinya ke suatu tempat. Aku pulang, ucap Xiao Tian saat melangkah ke ruang tamu. Seperti biasa, Ye Xueyin langsung berdiri dan berlari menghampiri Xiao Tian. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa ibunya akan melompat ke pelukannya. Selamat datang di rumah, Tian. Ucap Ye Xueyin riang setelah melompat ke pelukannya. Ibu, berikan aku ciuman selamat datang di rumah. Xiao Tian tiba-tiba menginginkan ciuman dari ibunya. Itulah sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. Setelah mendengar ucapannya, Ye Xueyin langsung menangkup wajahnya dan mencium bibirnya. Memuch, dia menempelkan bibirnya ke bibir Xiao Tian selama sekitar 5 detik sebelum akhirnya menghentikan ciumannya. Hehe. Xiao Tian dan Ye Xueyin tertawa bahagia setelah berciuman. Setelah Xiao Tian mendudukkan ibunya di sofa, dia mencium pipi bibinya dan berkata, aku pulang, bibi. Selamat datang di rumah, jawab Ye Qingyu sambil tersenyum indah. Apakah kamu ingin pergi berkencan sekarang? Tanya Xiao Tian. Ya, Ye Xueyin langsung menjawab. Ayo pergi berkencan sekarang. Apakah kamu sudah mandi? Xiao Tian bertanya lagi. Kita sudah mandi tadi. Jawab Ye Qingyu. Xiao Tian senang setelah mendengar ucapannya karena dia tidak perlu menunggu mereka mandi. Aku mandi dulu. Saat Xiao Tian sedang mandi, Ye Qingyu dan Ye Xueyin mempersiapkan diri. Karena ingin segera pergi berkencan, mereka hanya memakai riasan tipis. Namun, karena kecantikan mereka alami, Ye Xueyin dan Ye Qingyu tetap terlihat cantik meski hanya memakai riasan tipis. Setelah Xiao Tian selesai mandi, dia meminta ibu dan bibinya untuk merias wajahnya lagi agar tidak ada yang tahu identitas aslinya. 15 menit kemudian, Ye Qingyu dan Ye Xueyin selesai merias wajahnya. Mereka tidak membuang waktu dan langsung pergi. Jadi, kita mau kemana? Tanya Xiao Tian. Saat ini, mereka sedang berada di dalam mobil. Seperti biasa, Xiao Tian yang menyetir mobil. Ayo pergi ke Sungai Shanghai. Jawab Ye Qingyu. Aku ingin kita jalan-jalan ke sana. Tentu, jarang sekali bibinya langsung menyarankan untuk pergi ke tempat seperti itu. Itulah sebabnya Xiao Tian langsung setuju. Ibu tidak keberatan, kan? Sungai Shanghai adalah tempat yang bagus. Aku suka tempat itu. Sungai Shanghai adalah tempat yang bagus, jadi Ye Xueyin tidak keberatan jika adik perempuannya ingin mereka pergi ke sana. Saat mereka sampai di Sungai Shanghai, waktu sudah menunjukkan pukul 6.30 sore. Jadi mereka tidak bisa melihat matahari terbenam. Namun, mereka tidak keberatan karena yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Seperti biasa,
Ketika Xiao Tian berjalan bergandengan tangan dengan ibu dan bibinya, setiap pria yang melihat mereka memasang ekspresi iri. Sial, sungguh pria yang beruntung. Wanita-wanitanya sangat cantik. Aku benar-benar ingin menjadi seperti dia. Meskipun mereka cemburu pada Xiao Tian, tetapi tidak ada dari mereka yang menyuarakan perasaan mereka. Chen, apakah kamu tidak cemburu? Ye Xueyin ingin tahu mengapa Xiao Tian bersikap biasa saja ketika setiap pria menatap wanita-wanitanya. Mengapa aku harus cemburu? Xiao Tian langsung menjawab, daripada cemburu, aku seharusnya bangga pada diriku sendiri karena aku memiliki dua wanita cantik sebagai wanitaku. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melirik kalian berdua. Itu benar, Ye Xueyin setuju dengan kata-katanya karena apa yang baru saja dikatakannya masuk akal. Abaikan mereka dan mari kita nikmati diri kita sendiri. Xiao Tian tidak ingin Ye Xueyin dan Ye Qingyu fokus pada mereka karena tidak ada gunanya melakukan itu. Baiklah, ayo kita bersenang-senang. Ye Xueyin berbicara dengan riang. Seperti sebelumnya, mereka selalu menjadi pusat perhatian. Tetapi kali ini, tidak ada dari mereka yang peduli dan bersikap seolah-olah mereka adalah udara. Ayo duduk di sana. Xiao Tian menyarankan untuk duduk di tempat duduk umum karena mereka telah berjalan selama beberapa menit. Baiklah, Ye Qingyu dan Ye Xueyin menjawab serempak. Hehe, Ye Xueyin tertawa gembira. Kenapa kamu tertawa? Apakah ada yang lucu? Xiao Tian tidak tahu mengapa Ye Xueyin tiba-tiba tertawa seperti itu. Itu karena aku sedang gembira sekarang. Ye Xueyin memberitahunya alasan mengapa dia tertawa sebelumnya. Aku juga gembira sekarang. Xiao Tian berbicara sambil tertawa. Tentu saja, kamu senang, karena kamu sedang menghabiskan waktu dengan dua wanita cantik sekarang. Ye Qingyu berbicara tiba-tiba. Saat mereka mengobrol dengan gembira, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Qingyu, kamu juga datang ke sungai Shanghai. Xiao Tian, Ye Qingyu, dan Ye Xueyin menoleh ke arah sumber suara secara refleks. Apakah dia rekan kerjanya? Xiao Tian berpikir dalam hati. Di depan mereka, seorang pemuda berusia sekitar 29 tahun berjalan ke arah mereka dengan elegan. Meskipun dia tidak tampan, tetapi dia mengenakan pakaian merek terkenal. Manajer Su, tolong jangan panggil aku Qingyu. Panggil saja aku Ye Qingyu. Kita tidak cukup dekat untuk kau panggil aku Qingyu. Ye Qingyu tidak senang ketika Su memanggilnya dengan nama kelahirannya. Dia bersama pacarnya, jadi dia tidak ingin membuatnya cemburu atau semacamnya. Xiao Tian menoleh ke arah Ye Qingyu dan bertanya, apakah kalian saling kenal? Dia rekan kerjaku. Dari ekspresi Ye Qingyu, siapapun bisa tahu bahwa dia tidak senang. Meskipun Ye Qingyu selalu memperlakukannya dengan dingin, Su tidak mempermasalahkannya. Qingyu, apa yang? Namun, sebelum Su menyelesaikan perkataannya, Ye Qingyu memotong ucapannya, Manajer Su. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, tolong panggil aku Ye Qingyu, bukan Qingyu. Pada saat ini, Xiao Tian sedang menatap Su. Jadi, dia menyukai wanitaku, iya. Dari perilaku Su, Xiao Tian dapat mengetahui bahwa Su menyukai Ye Qingyu. Karena dia ingin Su tahu bahwa Ye Qingyu adalah wanitanya, dia segera memegang tangan kanannya. Ketika Su melihat Xiao Tian memegang tangan Ye Qingyu, dia langsung bertanya, siapa dia? Kenapa kau membiarkan dia memegang tanganmu? Dia pacarku. Ye Qingyu memberikan jawaban yang jujur. Ketika Su menyadari bahwa Xiao Tian juga memegang tangan Ye Xueyin, dia mengarahkan jari telunjuknya ke arahnya. Apa? Tapi dia memegang tangannya, karena aku juga wanitanya. Ye Xueyin berbicara tiba-tiba. Apa? Kata Su tidak percaya.